Lukas 2 ayat 10 sampai 11 begini firman Tuhan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara-saudara, peristiwa Lukas 2 10 sampai 14 ini bagi saya ini adalah sebuah evangelisasi besar-besaran. Ini KKR besar-besaran yang panitianya adalah malaikat. Dan pembicaranya juga malaikat, guys. Jadi ini bukan acara yang biasa-biasa. Sesudah Tuhan berdiam diri sekian lama, tiba-tiba saudara dilakukan evangelisasi KKR besar-besaran, tetapi pembicaranya bukan Pastor Melan. Apalagi Pastor Paski, nggak terpakai kita ya. Yang berbicara adalah malaikat. Saudara bisa bayangkan kalau kita bikin KKR dan kita undang malaikat sebagai pembicaranya? Seru nggak? Seru sekali saudara-saudara. Dan ini sudah direncanakan nampaknya. Sehingga pada waktu itu di surga malaikat-malaikat berkumpul sekumpulan malaikat. Untuk apa saudara-saudara? Untuk memberitakan kesukaan besar. Nah gini, kalau evangelisasi besar-besaran, KKR besar-besaran, panitianya malaikat, dan yang khotbah malaikat, karena ini kebetulan banyak pendeta-pendeta, saya kira penting bagi kita untuk melakukan tinjauan kepada apa yang dikhotbahkan malaikat. Betul enggak? Saudara, kalau saudara sering dengar khotbah, apa yang saudara lakukan? Ayo jemaat Tuhan, Metro Church. Apa yang saudara lakukan kalau saudara dengar khotbah? Catat, tutup, catat, dibaca lagi. Siapa yang catat, dibaca lagi. Siapa yang catat, enggak dibaca lagi. Siapa yang enggak catat juga, cuma dengar saja? Ada, ayo, ada, ya. Ngaku dia, enggak apa-apa gitu ya. Nah, kalau malaikat yang berkhotbah, menurut saya Om Heri, sebagai guru homiletik harus catat apa poin-poinnya, betul nggak? Karena ini khotbahnya malaikat. Kalau khotbah saya saudara nggak catat nggak apa-apa, saudara boleh nonton lagi gitu ya. Di YouTube ada, di Facebook juga ada. Nah ini adalah berita yang harus dipelajari oleh semua preacher. Salah satu perintah firman Tuhan saudara-saudara di dalam kitab Matius, Markus, Lukas bagian terakhir yang kita kenal dengan amanat agung, ada berita penting di situ. Go, preach the gospel, ingat? Beritakan Injil. Pergilah dan beritakanlah Injil. Preach the gospel. Nah kalau ada KKR dan pembicaranya malaikat, maka apa yang malaikat itu khotbahkan itu menjadi penting bagi kita sekalian yang mau jadi pemberita Injil. Amin. Dan karena itu saudara-saudara, kita perlu memperhatikan satu demi satu bagaimana susunan khotbahnya malaikat itu. Apa inti dari khotbah itu? Apa maksud dari khotbah itu? Apakah ditujukan untuk saya atau teman saya dan lain-lain sebagainya? Di beberapa tempat saudara-saudara banyak orang senang puji-pujian. Ada orang kalau menyanyi gitu ya, sangat wow. Senang penyembahan juga mereka sampai berjam-jam kuat. Tapi banyak juga yang gak tahan pada saat firman Tuhan. Nyanyinya bagus, penyembahannya bagus, waktu firman Tuhan ngantuk tidur, istirahat. Mau tunggu puji-pujian berikut. Pernah lihat gereja seperti itu? Ada. Saya pernah belum lama ini pelayanan di sebuah tempat saudara-saudara, anak-anak ini. Waktu nyanyi semuanya kompak. Bikin game semuanya lakukan. Begitu firman Tuhan langsung kocar-kacir sana sini. Halo. Saudara sendiri ketika saudara datang dan menghadiri sebuah ibadah, bagaimana saudara punya respon terhadap firman Tuhan? Saudara mungkin senang dengan puji-pujian, saudara mungkin senang dengan drama, saudara senang dengan sesuatu
sesuatu yang mungkin mengentertain spiritual kita. Pertanyaannya, apakah saudara senang dengan firman Tuhan? Atau ketika saudara firman Tuhan dimulai, saudara mulai ambil HP dan mulai buka Facebook dan kemudian melakukan hal-hal yang lain karena saudara mulai gak tertarik lagi dengan firman Tuhan. Halo? Where are you? Metro Church. Saya berharap saudara adalah orang-orang yang puji-pujiannya seru, worshipnya juga menikmati, amin. Dan firman Tuhan saudara juga mengamenkan dengan kuasa Tuhan. Haleluya. Kita perlu kupas isi khotbahnya malaikat ini buat saya gitu ya. Dan ini tidak boleh terlewati dengan siapapun. Setuju saudara-saudara? Karena ini peristiwa jarang terjadi dan hanya akan terjadi lagi saudara-saudara waktu Yesus datang pada kali yang kedua, ketika malaikat-malaikat membunyikan trompet sangkakala menyambut kedatangannya. Jadi peristiwa malaikat berkhotbah itu ataupun tampilan malaikat itu enggak akan terjadi sering. Saudara lihat saya sering boleh. Ada di YouTube. Ada di Facebook. Tapi malaikat berkhotbah. Halo. Yang pertama waktu Yesus lahir. Dan nanti waktu dia akan datang pada kali yang kedua. Jadi sebelum kita bisa dengar khotbahnya waktu kedatangan kali yang kedua, sangkakalanya yang dibunyikan pada waktu kali yang kedua, saudara-saudara, mengapa kita gak memperhatikan apa yang disampaikan? Apa sih pesannya sampai perlu malaikat yang jadi pengkhotbahnya? Apa sih pesannya sehingga kita perlu memperhatikan semuanya itu? 1 Tesalonika 4 ayat 16, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Siapa yang percaya dia akan bangkit bersama-sama dengan Kristus, bilang amin. Sebelum saudara mendengarkan khotbah malaikat yang kedua, saudara perlu memastikan apa isi khotbah, apa pesan Tuhan di khotbahnya yang pertama oleh malaikat-malaikat itu. Mari kita lihat saudara-saudara, saya cuma punya 3 poin hari ini seperti biasanya. Yang pertama, the word. Apa yang dibicarakan oleh malaikat itu? Apa topik utamanya dari yang dibicarakan oleh malaikat itu? Itu yang pertama. Yang kedua, the who. The person to whom this joy comes. Yang ketiga, the sign, apa tandanya. That's it, kita akan kupas ini. Kalau enggak kita akan pulang lebih malam lagi. Mari kita lihat saudara-saudara, ini keren ini malaikat. Gitu ya. Pada waktu pembukaan saudara-saudara, khotbahnya, dia opening dengan sebuah statement yang sangat keren. Dia bilang begini, jangan takut. Itu pembukaan. Coba saudara bayangkan saya datang sini gak ngomong apa-apa langsung teriak, jangan takut. Saudara akan pikir, memang ada apa Pastor Melan? Mengapa malaikat bilang jangan takut? Itu penting bagi kita. Karena gini saudara-saudara, semua dosa, saudara perhatikan, semua dosa pasti mendatangkan ketakutan. Yang percaya bilang amin. Diakui atau tidak, saudara mau akui atau tidak, semua dosa pasti mendatangkan ketakutan. Tapi pastor, banyak orang kok yang tidak takut berbuat dosa. Mereka kelihatan tidak takut saudara-saudara. Tapi ketika seseorang yang tahu kebenaran dan dia melakukan dosa, ketakutan pasti ada. Kalaupun dia kelihatannya tidak takut, bukan berarti dia tidak takut. Di mana ada dosa, di situ ketakutan berkembang biak. Yang jadi masalah adalah ketakutan ini suka beranak pinak atau suka memunculkan wajahnya dengan wajah yang berbeda-beda. Salah satunya dengan wajah mungkin yang kelihatan sok berani. Oh enggak apa-apa, berbuat dosa saja, toh Tuhan belum mau datang, kelihatannya berani. Tapi dosa ada kuasanya. Dosa punya efek, dosa ada dampaknya. Jangan pernah berpikir bahwa dosa tidak akan berpengaruh apa-apa, toh Tuhan gak bisa melakukan sekarang. Hei, jangan berkata demikian. Ada konsekuensinya. Waktu malaikat datang, situasinya memang benar-benar penuh dengan ketakutan. Karena orang-orang waktu itu hidup tanpa pengharapan, tanpa kepastian.
Dan lagi gini, malaikat-malaikat itu datang kepada gembala, betul nggak? Saya kan nggak perlu khotbahkan seluruh konteksnya, betul nggak? Mereka datang kepada gembala-gembala yang adalah orang Yahudi. Saudara mesti ingat, kalau saudara jadi orang Yahudi sejak kecil, orang Yahudi itu percaya kalau saudara berjumpa dengan Tuhan, saudara pasti mati. Ngerti ya? Kalau saudara berjumpa dengan sesuatu yang ilahi, yang maha kudus, saudara akan mati. Jadi mereka takut ketika malaikat bersuara, mereka lihat itu langit, sebuah penampakan di mana malaikat datang. Mereka ketakutan, mereka pikir mereka mau mati. Makanya malaikat perlu menenangkan mereka dan berkata, jangan takut. Kalau hati mereka sudah tenang, mereka bisa dengar pesan yang disampaikan oleh malaikat. Itu maksudnya. Jadi respon mereka melihat malaikat dan kemudian menjadi takut wajar karena mereka orang Yahudi. Oke. Selanjutnya apa yang dikhotbahkan oleh malaikat itu? Poin nomor 1. The word, apa yang diberitakan oleh malaikat itu? Saya mau kita perhatikan sebentar di sini, itu ya. Ketika malaikat berbicara, malaikat memulai kalimatnya dengan begini. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan. Berapa besar saudara-saudara? Gini, ulangi, saudara perhatikan dan saudara bayangkan saudara sebagai pengkhotbah. You are the preacher. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Malaikat bilang yang saya mau beritakan ini bukan kesukaan kecil, bukan hal yang biasa. Apa yang mau disampaikan oleh malaikat ini bukanlah sembarang sukacita, saudara-saudara. Malaikat dengan sengaja menambahkan kata kesukaan besar. Sepertinya kalimat itu malaikat ingin memberi kesan kepada penggemarnya bahwa itu memang sangat besar. Malaikat sedang mempromosikan kesukaan itu, guys. Amin. Dia memang sengaja memberi penekanan kepada kata besar, great joy. Sukacita yang besar, sangat besar. Malaikat ingin memberitakan kepada kita, kalau kamu pernah merasakan sukacita yang sebelumnya, maka sukacita yang ini, yang mau saya khotbahkan, itu jauh lebih besar. Keren dong saudara-saudara, bilang amin saudara-saudara. Saya yakin saudara-saudara ya, kalau malaikat, kita kalau berkhotbah kan saudara-saudara, kita ada poin-poin penekanan, betul nggak? Selalu kita ada poin. Saya juga kalau susun khotbah, saya bilang, oh di bagian mana saya mesti bataria. Biasanya kalau kita mau poin bataria itu poin yang kita ingin diingat, betul nggak? Bukan cuma itu, kalau kita ingin poin kita diingat, biasanya saudara pengkhotbah akan mengulang beberapa kali sampai pendengarnya agak pastiu, untuk memastikan pendengarnya menangkap pesan dari apa yang mau dikhotbahkan. Dan secara detail saudara-saudara, malaikat memang seperti ingin memberi kesan bahwa hey, aku memberitakan beritakan kesukaan besar. Yang mau saya beritakan ini sesuatu yang beda, guys. Sesuatu yang gak sama. Ini sukacita besar, benar-benar besar. Dan malaikat seperti meyakinkan bahwa hey, siapapun yang menerimanya, dia juga akan mengalami sukacita besar. Bilang amin. Ini penting saudara-saudara. Seorang hamba Tuhan namanya Charles Spurgeon, kalau saudara pernah dengar gitu ya, dia bilang begini, manusia tanpa Tuhan ibarat harpa yang putus dawainya. Pernah lihat harpa saudara-saudara? Yang dimainkan Daud waktu usir si setannya Saul. Jiwanya sumbang, penuh dengan ratapan kesedihan. Tetapi putra Daud, pemain harpa yang terkenal itu, maksudnya Yesus, datang dan memulihkan harpa itu. Ia memainkannya dengan jari-jarinya sehingga setiap dentingan nada membawa kesukaan dan kebahagiaan serta damai sejahtera. Itu inti dari berita.
ke kondisi manusia sesungguhnya sudah benar-benar hancur tanpa pengharapan. Jiwa kita rusak, saudara-saudara, terlalu dalam rusaknya. Kalaupun kita bersuka cita, kita hanya sukacita yang sementara, yang kita kenal dengan istilah gembira. Kita dengarkan orang lawakan, kita tertawa dan kita pikir itu gembira. Tetapi itu bukan sukacita yang malaikat sampaikan. Sukacita yang malaikat sampaikan itu sesuatu peristiwa yang dirancang oleh Tuhan dengan sengaja. Dan kalau engkau menerimanya, engkau juga pasti bersukacita. Dan itu di luar batas-batas manusiawi. Makanya perlu malaikat yang sampaikan. Siapa yang bisa bersukacita, saudara-saudara? Rick Warren bilang begini, manusia diciptakan untuk kesenangan Allah. Yang percaya bilang amin. Sampai ia menyadari hal itu, hidupnya adalah kesia-siaan. Ulangi, saudara dan saya diciptakan untuk kesenangan Tuhan. Sampai jiwamu sadar bahwa engkau diciptakan untuk kesenangan Tuhan, semua yang kau lakukan dalam hidup ini tanpa arti jadi sia-sia. Capek hidup ini kalau saudara nggak tahu bahwa saudara diciptakan untuk kesenangan Tuhan. Bilang amin. Nah, apa itu kesukaan besar? Beritanya, oke? Jadi poinnya adalah kesukaan besar. Sekarang yang kedua, saudara-saudara, the who. Tapi nomor 2 ini saya mau bahas, mau pindah bahas terakhir. Kenapa? Karena itu yang cocok dengan joy to you and me. Saya langsung ke yang 3 dulu, oke? Yang ketiga adalah the sign, tandanya. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara-saudara, yang perlu kita lihat dari khotbahnya adalah malaikat memberitahu detail tanda-tanda. Sama-sama bilang tanda-tanda. Mengapa malaikat perlu memberi tanda-tanda, saudara-saudara? Apakah tanda-tanda itu perlu? Pertanyaan saya, apakah gembala-gembala itu perlu tanda atau tidak? Apakah mereka meminta tanda? Enggak. Mereka tidak meminta tanda, tetapi malaikat tahu mereka butuh tanda. Saudara lihat, ada sebuah fase dalam kehidupan di mana saudara-saudara, Tuhan berbelas kasihan dan menunjukkan tanda-tandanya kepada kita. Walaupun kita tidak memintanya. Saya punya catatan di sini. Ada jenis iman yang memang butuh belas kasihan Tuhan yang lebih besar. Okay? Supaya mereka punya keberanian dan kesanggupan untuk melangkah. Banyak orang dengar firman Tuhan percaya, yes. Dijamah oleh Tuhan, yes. Diberkati oleh Tuhan, yes. Apakah saudara bersedia melakukan tindakan yang baru? Tunggu dulu. Mau pikir-pikir dulu. Sas bro, ayo melayani Tuhan. Tunggu mau berdoa, mau melayani saudara-saudara. DP jawaban adalah mau tanya Tuhan dulu. Saya selalu bilang kepada tim kita di sini, hey, melakukan kehendak Tuhan ya enggak perlu tanya Tuhan dulu. Sesuatu yang sejelas dari Tuhan enggak perlu tanya Tuhan lagi, bos. Bilang amin, saudara-saudara. Masa saudara begini, Tuhan mengajarkan, berilah dengan sukacita. Ketika ayo kita memberi, saudara bilang begini, tunggu pastor, saya mau berdoa dan mau tanya Tuhan dulu, apakah saya boleh memberi atau enggak? Ngawur ya. Saya minta jemaat, kalau engkau ingin mengalami kasih karunia Tuhan lebih besar, jangan datang duduk diam, kau harus melayani. Ayo bu, melayani. Melayani pastor. Boleh yuk jadi guru sekolah minggu. Tunggu saya berdoa tanya Tuhan dulu. Mau tanya apa? Tuhan lebih apa itu nggak mau tanya apa kita. Memang dah suruh melayani. Harus melayani. Itu perintah. Jangan lagi mempertanyakan perintah Tuhan. Saudara. Jangan pernah. Nanti
Nanti Tuhan tersinggung, untung Tuhan bukan seperti saya ya Bang ya. Tuhan aduh, paka testa. So tahu so jelas mau tanya Tuhan. Jodoh pun jangan tanya Tuhan. Tanya langsung ceweknya atau tanya langsung cowoknya. Ngapain tanya Tuhan? Tuhan bilang memangnya ngana mau pacaran dengan kita. Serta tanya Tuhan, kong Tuhan bilang, iyo jadi Jo. Kong dia bikin sakit hati, saudara mau marah pas apa? Tuhan, siapa Tuhan kasih pada? Ingat aku ada tanya pak kita. Kita suka begitu saudara-saudara. Oke, jadi ada memang orang yang memang butuh belas kasihan Tuhan yang lebih besar. Supaya mereka punya keberanian dan kesanggupan untuk melangkah. Contohnya gembala-gembala ini. Oke, mereka sudah lihat malaikat. Mereka sudah dengar pesan malaikat. Tapi malaikat merasa mereka perlu dikasih tanda. Supaya mereka bisa menemukan juru selamat. Yang percaya bilang amin gitu ya. Dan betul saudara-saudara, mereka dikasih tanda. Dan saudara perhatikan tanda-tandanya gitu ya. Tanda-tandanya adalah, tunggu saya baca dulu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin, terbaring dalam palungan. Jadi malaikat memberitahu tandanya detail. Kamu akan menjumpai bayi dibungkus dengan lampin, terbaring dalam palungan. Saudara tahu tanda-tandanya itu kelahiran juru selamat bukan tanda yang spektakuler. Waktu malaikat bilang kepada gembala-gembala, kamu akan melihat bintang raksasa, itu bukan kepada gembala-gembala. Kepada siapa bintang? Orang-orang pintar. Kepada gembala-gembala Tuhan bilang, kamu akan menemukan bayi dibungkus lampin, ditaruh di palungan. Kita mungkin suka mengharapkan tanda-tanda yang spektakuler. Oh kalau Tuhan bekerja bagus, ada turun roh api seperti kejadian Pentakosta pasal 2. Lalu kemudian orang mulai mengalami, dan kita mau yang begitu spektakuler. Betul gak? Tuhan kasih tanda dong saya, mau kawin sama dia apa enggak. Kalau dia muncul pertama, maka dia suami saya. Nah lo muncul anjing, Doris, dia pikir Yesi mau datang, ternyata anjingnya Yesi yang datang duluan. Jangan menuntut tanda, itu mungkin pesannya. Nggak usah terlalu menuntut tanda. Kalau Tuhan berpikir kamu menuntut, kadang-kadang kita orang Pentakosta agak keterlaluan dalam hal tanda-tanda. Pernah mengerti maksudnya? Sesadiki minta tanda, sesadiki minta tanda. Mau keluar rumah minta tanda, cicak bunyi 5 kali. Ya mungkin gak kayak gitu kali ya, tapi maksudnya gini, mau bikin sesuatu minta tanda, mau bikin sesuatu minta tanda. Bukannya saya gak setuju, tapi gak semua akan dikasih tanda. Tapi bagi orang yang membutuhkan, Tuhan akan memberikan tanda walaupun saudara tidak minta. Bilang amin dulu saudara-saudara. Ini penting, maksud saya gini, jangan terlalu banyak menuntut tanda. Tuhan, kalau Tuhan memang mau putus kita di sana, Tuhan kasih begini, gak usah menuntut. Gembala-gembala tidak menuntut tanda, tidak meminta, tidak sama sekali. Tapi malaikat tahu mereka membutuhkan, jadi malaikat bilang cari. Baiknya gini, dan saudara tahu tandanya tidak spektakuler. Tandanya adalah sederhana, sama-sama bilang sederhana. Ketika lihat tanda-tanda yang disampaikan oleh, dan inilah tandanya, malaikat kan yang bilang itu tanda, betul gak? Kita akan terpukau dan bertolak belakang dengan pemikiran kita. Yang mau lahir itu juru selamat loh saudara-saudara. Surga sedang membuka mata kita yang berpendapat bahwa kekuasaan itu ditentukan oleh berapa banyak orang. Berapa banyak tentara yang kita miliki, berapa banyak orang yang pro dengan saya. Berapa orang yang mendukung kita. Sebuah kerajaan tidak perlu dibangun di atas kemegahan juga. Malaikat sedang berkata bahwa sebuah kerajaan itu
ternyata bisa dibangun di atas dasar kasih. Dan itulah kerajaan yang dibangun oleh Yesus. Bilang amin saudara-saudara. Dia nggak perlu kita berpikir, oh mungkin kalau dia begini, kalau kita punya ini. Nah, dia memulai segala sesuatunya dengan sederhana. Amin. Perjalanannya dimulai dengan sederhana. Tuhan punya rencana luar biasa ya. Dia aturnya itu benar-benar tidak sesuai dengan yang selalu kita bayangkan. Tandanya sederhana. Sama-sama bilang, tandanya adalah sederhana. Dan itu membuat gembala-gembala justru menemukan sang juru selamat. Bilang amin saudara-saudara. Kembali ke yang kedua saudara-saudara. The who, siapa? Mari kita lihat. Kepada siapa berita ini datang? Kepada siapa? Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar, ulang ya. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu. Apa yang diberitakan? Kesukaan besar. Untuk siapa? Untuk seluruh bangsa. Kalau bicara the who, saudara akan tahu siapa dan kepada siapa. Kesukaan besar ini ditujukannya kepada you, kepada kamu dan kepada yaitu seluruh bangsa. Yesus yang lahir itu di kandang itu ditujukan kelahirannya. Mengapa kita harus bersuka cita? Karena memang ditujukan kepada kita. Tapi yang menjadi penting di sini sebenarnya bukan soal ditujukan kepada kita saja, tetapi siapa Yesus itu sendiri. Bilang amin dulu saudara-saudara ya. Saya mau kembali dulu ke Lukas pasal 2. Mari kita buka sebentar saudara-saudara. Lukas pasal 2 ayat 10. Ya, ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Itu inti khotbahnya, inti beritanya, kabar baiknya itu. Oke? Terlalu gampang kan? Tapi mari orang kupas satu-satu. Semoga cukup waktunya 10 menit. Oke, gini. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Sama-sama bilang juru selamat. Ya, buat orang sosok agak pasti dengar juru selamat, saudara. Apa ini juru selamat? Tetapi saudara, ini pertama kalinya. Ini kata juru selamat ini menjadi penting dalam berita ini. Makanya ini disebut Injil. Makanya saya bilang ini evangelisasi pertama. Penginjilan pertama kali itu datang keluar dari mulut malaikat. Karena itu yang diberitakan oleh malaikat. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Sebelum malaikat berkhotbah, saudara-saudara. Sebelum malaikat berkhotbah seperti ini, sebelumnya di perjanjian lama, kalau malaikat turun, itu malaikat berarti sedang memata-matai, melihat perbuatan jahat. Masih ingat Sodom dan Gomora? Oke. Sebelumnya Yesus juga pernah menampakkan diri di perjanjian lama guys. Ada, betul ya Om? Ada. Dalam rupa yang gak kelihatan. Tapi semuanya itu bukan sebagai juru selamat. Mengapa ini jadi penting? Karena ini pertama kalinya malaikat memperkenalkan siapa Yesus itu. Bahwa dia adalah juru selamat. Sama-sama bilang juru selamat. Menurut saudara perlu gak kita kehadiran juru selamat? Kalau sekarang saudara sudah nyaman, sudah diberkati Tuhan, kadang rasa gak perlu. Tapi saudara bayangkan situasi pada waktu Yesus dilahirkan. Mereka benar-benar jiwanya benar-benar mendambakan kehadiran juru selamat. Sehingga berita ini menjadi kesukaan besar karena kehadiran juru selamat. Itu artinya sama seperti saudara masuk dalam penjara, divonis dikurung di balik terali besi, lalu kemudian datang sipir penjara dan bilang begini, hey you boleh bebas tanpa syarat. Itu artinya juru selamat yang seharusnya mendatangkan sukacita. Mengapa kita merayakan Natal pakai pohon, pakai lighting, keren sekali.
Jarang saudara-saudara saya lihat hari raya keagamaan yang semeriah Natal. Why? Karena ini. Karena Natal itu tentang juru selamat. Dan malaikat bilang kalau kamu mau terima juru selamat jangan dengan sedih hati. Karena ini adalah sebuah kesukaan. Kesukaan itu rasanya seperti saudara mau menerima kebebasan itu sampai selama-lamanya. Wow. Saudara akan dibebaskan dari penderitaan, dari maut, dari kutuk, dari penghukuman. Dengan datangnya juru selamat. Itu menjadi kabar baik buat kita. Itulah kesukaan besar. Karena Yesus adalah juru selamat. Amin. Tambahin, pendek kok. Yaitu Kristus. Pendeta pasti tahu artinya Kristus. Yang diurapi. Mengapa malaikat perlu menekankan kata Kristus? Karena ini penting Bapak Ibu. Malaikat lagi kasih tahu begini, yang akan menyelamatkan kamu tuh bukan orang biasa-biasa saja. Tapi dia dipilih oleh Bapa sendiri. Dia ditentukan oleh Bapa sendiri dan dia diurapi oleh Bapa sendiri. Dan Bapa gak mungkin tolak dia. Bilang amin. Ketika karya Yesus, ketika Yesus menyelamatkan, jadi manusia, lahir sebagai manusia, dia bergabung bersama-sama manusia, maka seluruh dosa kita kan ditanggung oleh Yesus, betul nggak? Bapak melihatnya gini, gimana mungkin saya mau hukum manusia ini? Anak saya ada di situ, Kristus yang diurapi. Dan dia memenuhi syarat untuk memikul semua hukuman dosa manusia, karena dia bagian dari diriku. Kristus, penting kata itu saudara-saudara. Siapa yang kamu beritakan selama ini? Yesus yang diurapi? Halo? Ada banyak Yesus. Tapi Yesus Kristus cuma satu. Amin. 2 minggu lalu anak saya kuliah saudara-saudara. Saya kaget nama dosennya Yesus. Gitu ya. Mama. Yesus gitu ya. Tapi enggak Kristus. Amin. Yang kita punya adalah Yesus Kristus yang diurapi. Terpilih, memenuhi syarat saudara-saudara. Yaitu Kristus Tuhan. Saudara-saudara, kira ini ayat firman Tuhan. Firman ini evangelisasi luar biasa. Malaikatnya tidak perlu banyak kata-kata sama dengan kita. Setengah jam untuk menjelaskan satu ayat. Dia cuma bicara, cuma sepersekian detik. Dia cuma bilang, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Selesai. Malaikat semua langsung kumpul, bunyi trompet dan terjadi pesta besar di surga. Karena ada Tuhan yang mau menjelma jadi manusia. Rencana Allah akan digenapi. Bilang amin saudara-saudara. Penutup terakhir. Jadi orang mau bagaimana saudara-saudara? Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan gampang saudara-saudara. Yang laki-laki, yang bapak-bapak angkat tangan bilang saya. Jadi seperti Yusuf. Terima keputusan Tuhan. Jadi bagian dari karya penyelamatan itu. Yang wanita mana? Jadi seperti Maria. Jadilah kepadaku menurut perkataanmu. Begitu meresponi Natal. Yang anak-anak mana? Jadilah sama seperti Yesus. Oma-opa ada. Jadi seperti Simeon dan Hana. Penuh sukacita. Aku sudah berjanji gak akan pulang sebelum gendong juru selamat. Jangan pulang ke surga sebelum juru selamat datang di pangkuanmu Bapak. Oma-opa. Pastikan you pulang, you sudah punya Yesus dalam hatimu. Haleluya. Engkau akan menikmati kesukaan yang sangat besar. Bukan cuma besar, besar. Sampai selama-lamanya. Terakhir sangat.
Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh sukacita. Tolong buang pikiran bahwa torang pe Tuhan itu muka panjahat. Torang pe Tuhan itu, Tuhan Allah bergirang karena kita, betul nggak? Jadi bayangkan Tuhan kita yang penuh dengan sukacita dan kebahagiaan itu akan menolong kita mengatasi persoalan hidup kita. Jangan terlalu lama tinggal di perjanjian lama. Bacalah perjanjian baru mulai dari Matius dan saudara akan menemukan bahwa Tuhan kita bekerja dengan cara yang luar biasa. Dia Tuhan yang keren sekali saudara-saudara. Dan keputusan-keputusannya itu pasti tepat. Saya rasanya gak mau tutup sebelum bilang ini. Karena ini saya suka sekali. Om Herida kasih belajar Pak kita. Begini. Semua, ini juga sumber sukacita. Semua nubuatan tentang Yesus, 300 kurang lebih. Ada 300 nubuatan. Itu digenapi presisi. Betul gak? Detail. Tempat kelahirannya di Bethlehem. Apalagi Om? Dilahirkan dari anak darah, berasal dari suku Yehuda. Semua yang dilihat nabi-nabi itu digenapi 100%. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Kalau dia cuma 99,99% itu bukan dari Tuhan. Tapi semua nubuatan tentang Yesus digenapi 100% presisi. Kalau yes, boleh tepuk tangan. Kalau itu lebih 100,01 itu juga bukan dari Tuhan. Karena kalau Tuhan berjanji dia akan tepati 100% presisi bulat utuh. Amin. Nah, kabar baiknya yang akan mendatangkan kesukaan besar. Ayat-ayat nubuatan tentang kedatangan Yesus pada kali yang kedua ada 2:1. Kalau ayat kelahiran ada 1, maka ada 2 ayat tentang kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Saudara sudah mengerti jalan pikiran saya? Halo? Kira-kira Tuhan Yesus pasti datang? Seberapa pasti? Sepasti dia berfirman. 300 ayat digenapi presisi, dan kalau ada 600 ayat yang memberitakan kedatangan Yesus pada kali yang kedua, mengapa saudara masih suram hari ini? Saudara nantikan kedatangan pada kali yang kedua, karena dia akan jadi raja saudara-saudara, dan kita akan memerintah bersama-sama dengan dia. Dia akan bangkitkan saudara orang-orang kudus. Saudara tidak akan hidup dalam keadaan seperti ini lagi, saudara akan hidup dalam keadaan penuh sukacita. Surga itu adalah tempat bersukacita guys. Itu bukan cuma tempat makan-makan, itu tempat bersukacita. Pusat sukacita ada dari surga. Makanya malaikat datang bawa di sini. Karena orang nggak mungkin mengalami sukacita besar tanpa Kristus. Are you ready? Mari rayakan Natal ini dengan penuh sukacita. Kalau hidupmu tak lalu banyak senar putus, jiwa merana, musik minor terus, sudah tahu, lagu-lagu ratapan. Cek, siapa yang bertahta dalam hati? Mari kita tunduk kepala bersama-sama.